Terima kasih Pak Soto. Baik, Aman-aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan muliakan Pak Suharto PSD sebagai narasumber kegiatan workshop analisis data dengan task model, teori dan praktik penggunaan step dan kaset. Selamat datang dan terima kasih Pak Suharto telah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan workshop ini. Rekan-rekan tim Dharma Samak Duka Tulistiwa, ada Pak Swendar, Pak Ismail, Pak Saiful, Pak Supriyadi, serta Pak Wahyudi, eh, dan Bapak Ibu peserta workshop sekalian kami hormati dan muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat baik ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bersilaturahim, bertatap maya, sekaligus mengupdate pengetahuan kita dalam kegiatan workshop ini tanpa kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mewakili tim Dharma Samakta Eduka Tulistiwa, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu peserta sekalian. Kami berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga. Selanjutnya berkaitan dengan agenda, sebagaimana yang telah kami informasikan juga di grup, jadi untuk workshop ini terbagi menjadi 4 sesi ya. Jadi yang pertama di malam hari ini akan ada pengantar, nanti dipimpin langsung oleh Pak Soeharto. Kemudian nanti di hari kedua akan berkaitan dengan penginputan data dan hasil output, serta analisis ras dengan data dikotomi dan pelaporannya. Nanti di hari ketiga itu analisis ras dengan data politomi dan pelaporannya, dan di akhir di hari keempat kaitan dengan stacking and packing serta pelaporannya. Eh, Mungkin itu untuk beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita buka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, sambutan singkat atau ucapan selamat datang dari Direktur DSE kepada Pak Suenda kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan malam ini saya menyapa dulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Ada Ibu Enita Sari, Ibu Ika yang sudah hadir. Oh ya, pemateri kita ini Pak Soeharto yang sudah hadir. Ada juga Pak Biswanto, Bapak Wawan. Selamat datang, Pak. Dan juga ya salam kenal dari kami. Dan juga Ibu Laili, Ibu Aisyah, Bu Anita, Pak Toto Susbianto. Salam kenal Pak Toto. Ya, Pak Adhar Arifuddin, Ibu Yeni, Pak Muhammad juga, Pak Andika, Ibu Indah, Ibu Estu, ya. Dan semua yang sudah hadir, tim DSE yang sudah hadir juga, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim Bapak dan Ibu dalam kegiatan workshop analisis data dengan ras model yang mungkin ini ada Bapak dan Ibu sudah pernah bergabung dengan kami dalam workshop sebelumnya atau aktivitas DSE sebelumnya seperti seminar nasional, seminar internasional, penulisan di jurnal-jurnal kami. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah kedatangan pemateri yang masih muda, Pak Soeharto. Ya. Jadi kalau saya ngobrol baru ketemu sekali pas di Bandung itu dengan Pak Soeharto, beliau ini memang luar biasa ya. Sudah S3, beliau juga di BRIN sekarang bertugasnya. Usianya itu hampir 10 tahun lebih muda dari saya ya. Ya, jadi luar biasa. Dan insya Allah, tetapi seperti kita pahami Bapak dan Ibu, mencari ilmu tentu saja kita harus pada pakarnya, tidak dilihat usia dan lain-lain tentu dari kepakarannya. Malam hari ini insya Allah Bapak dan Ibu barangkali kita akan mulai petualangan kita selama 4 hari ke depan. Sengaja kami menyimpan di malam hari karena agak susah juga ternyata mencari waktu luang di siang hari.
terutama atas kesibukan Bapak dan Ibu. Jadi di malam hari terutama kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang dari wilayah timur, Pak Soeharto. Ya, kita sekarang barangkali baru di barat baru setengah 8, di timur sudah setengah 10, ya. Di tengah sudah setengah 9, jadi larut gitu ya. Ya mudah-mudahan semangat Bapak dan Ibu dengan ikut daftar juga menunjukkan keinginan untuk sama-sama belajar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya memang keperluan kita untuk melakukan apa ya, memperdalam ilmu begitu ya, terus-menerus, terutama terkait dengan berbagai cara analisis data dengan segala kebaruannya begitu ya. Eh, Memang menjadi tuntutan terutama bagi kita yang sehari-harinya bergelut di dunia akademisi begitu ya. Bahkan mungkin bagi teman-teman yang lain yang memang bergelut dalam hal jasa pengolahan data dan lain-lain memang memerlukan juga upgrade pengetahuan ini. Hadirnya workshop ini, Bapak dan Ibu, insya Allah akan memperluas cakrawala kita terkait dengan bagaimana analisis menggunakan WinShap atau Paset begitu yang akan dibedah dalam empat malam begitu ya. Ini bisa memberikan sudut pandang baru pada kita, terutama bagi yang masih baru, atau barangkali memperkuat bagi Bapak dan Ibu yang memang kesehariannya sudah mulai akrab menggunakan aplikasi ini. Seperti kami sampaikan, Bapak dan Ibu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau bergabung. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih dari Dharma Samasta kepada pemateri yang Pak Soeharto yang juga mau kami ganggu tuh malam hari begitu ya untuk menyampaikan materinya. Insya Allah dalam 4 hari ke depan kita akan memperoleh pengetahuan baru. Terakhir Bapak dan Ibu, kami dari panitia juga mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang hari ini bisa bergabung dan memperoleh barangkali aplikasi yang eh, kalau menurut saya sih jadi relatif murah gitu Bapak dan Ibu karena kalau Bapak dan Ibu pergi ke websitenya, kalau ingin membeli aplikasi ini mandiri itu sekitar 2,3 juta. Kalau Bapak dan Ibu mau gabung sebanyak 30 orang, bisa membeli akun yang 30 harganya sekitar 9 juta. Jadi jatuhnya sekitar 300 ribu sampai 350 ribu jatuhnya per orang. Jadi Bapak dan Ibu bisa saja bergabung 30 orang begitu untuk membeli barang-barang. Nah, karena kami di DSE sudah membeli lisensi ini eh, dalam untuk kapasitas yang tidak terbatas, Bapak dan Ibu ya, dengan harganya juga lumayan, maka kami bisa dengan Bapak dan Ibu bergabung di DSE, maka Bapak dan Ibu berhak menggunakan aplikasi ini. Nanti aplikasi ini juga mungkin Pak Febrian untuk kepada teman-teman yang menginstalkan dibelikan nanti sertifikat kebergabungan Bapak dan Ibu di dalam DSE. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak punya data itu bahwa Bapak dan Ibu adalah bagian dari DSE, maka nanti dianggap ilegal begitu. Jadi harus kami akan memfasilitasi itu. Nah, barangkali yang terakhir juga eh, kami berharap Bapak dan Ibu ke depannya ini bukan untuk yang pertama, barangkali bisa Bapak dan Ibu terus mengikuti kegiatan-kegiatan DSE yang terdekat. Barangkali kalau Bapak dan Ibu ingin mengikuti seminar internasional, eh, kami juga bekerja sama dengan beberapa teman mengadakan seminar internasional yang kedua di Lombok tahun ini. Tahun sebelumnya kami mengadakan seminar internasional di Labuan Bajo. Barangkali kalau Bapak dan Ibu ingin gabung, baik daring maupun luring bisa bergabung. Insya Allah tanggal 1 Juli kami rilis informasinya. Pelaksanaan untuk di bulan Oktober. Jadi bagi Bapak dan Ibu kemarin pengalaman ijazah 1 bisa dilihat di website Ijazah. Kami juga hmm, peserta juga cukup lumayan. Publish di beberapa jurnal ada yang di Q2.
di Q3, terus di proceedingnya di KNE, terus di beberapa jurnal nasional Sinta 2 sesuai dengan request atau permintaan dari peserta. Kami panitia memfasilitasi itu. Kurang lebih lama waktu terbitnya dari penyelenggaraan Oktober itu beragam antara 3 bulan sampai menjelang 1 tahun ini. Jadi yang tahun kemarin, tahun ini baru nggak setahun ya, mungkin sekitar 7 atau 8 bulan sudah terbit semua. Ya Bapak dan Ibu, kami juga tunggu di kegiatan itu. Barangkali itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu dari saya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau bergabung. Mari kita sama-sama menyambut malam ini dengan semangat belajar sehingga Bapak dan Ibu lakukan investasi dan kegiatan ini tidak sia-sia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup sambutan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swendar. Mungkin tadi sedikit terlupa ya Pak, ada satu agenda lagi dari DSE terkait dengan seminar nasional pengabdian masyarakat, insya Allah di bulan Oktober juga. Gitu. Oh, lah, untuk asli jangan sendirian pintu, As. Jika aslinya. Oke. Ya, ya itu tadi tambahan sedikit untuk agenda DSE terdekat gitu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk mengundang pemateri, saya izin memperkenalkan dulu Pak Ismail yang akan mendampingi beliau gitu. Jadi Pak Ismail MSc MPD ya, yang insya Allah akan mendampingi beliau di malam hari ini. Beliau merupakan pendidik dan peneliti dari Jambi. Saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi doktor ya di program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya kami mengundang Pak Ismail untuk memperkenalkan sekaligus mendampingi narasumber pada malam hari. Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Febri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf mengganggu libur Idul Adha-nya ya. Tidak menyangka bahwa kita berdekatan dengan Idul Adha yang seharusnya kemarin kita tanggal 16 ternyata malam takbiran, makanya kita undur gitu. Itu ya Kang saya. Baik, kita hari ini sebenarnya acara workshopnya itu dimulai besok tanggal 19 Juni. Hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan pra workshopnya, yaitu bincang-bincang lah ya Pak Harto ya, Mas Harto ya, bincang-bincang santai tentang ras dan paset yang kebetulan kita mengundang pakarnya nih. Kalau kami kan kenal paset dan Winset itu ras itu masih di permukaan saja Mas Harto. Ini kita datangkan pakarnya yang dia 1 semester mengkaji dan mempelajari tentang ras, jauh sekali dengan apa yang kami ketahui, kami yang cuman 1 kali 2 kali kegiatan saja ya itu jadi hanya sekedar masih di permukaan saja pengetahuan ras kami. Untuk mempersingkat waktu kita berikan waktu seluas-luasnya untuk Mas Harto untuk memperkenalkan bincang-bincang singkat tentang ras, apa yang akan kita lakukan selama workshop beberapa hari ke depan. Untuk mempersiapkan waktu, saya persilakan Mas Harta. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, salam kenal. Oke. Nama saya Harto, cuman mungkin saya akan kenalin secara formal aja dulu. Nanti sebenarnya begini, Bapak dan Ibu. Jadi pertemuan hari ini sebenarnya nggak ada. Jadi saya yang minta sama panitia DSE buat ketemu dan Bapak dan Ibu buat tahu misalnya Bapak dan Ibu udah memahami ras modeling udah sampai mana. Saya ingin tahu
yang ikut workshop itu siapa, tujuannya apa, terus apakah sedang studi lanjut atau sedang menjadi dosen di universitas. Dan Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ini nggak nyari peserta workshop, saya cuma nyari teman untuk berbagi aja sih intinya gitu, supaya Bapak dan Ibu ibaratnya suatu hari bisa punya publikasi yang baik. Ketika menjadi dosen nanti akan mudah untuk ke profesorship dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu setelah atau sebelum atau setelah workshop ini, jadi Bapak dan Ibu terserah atau boleh saja nanti menghubungi saya untuk menanyakan apa yang Bapak Ibu perlukan ataupun beberapa kolaborasi. Tapi kayaknya di sini ada Mbak Rami. Mbak Rami ini Mbak Rami yang saya kenal atau bukan ya? Bentar, halo Mbak Rami. Oke, mungkin Mbak Rami yang saya kenal nanti nanti saya coba tanya deh. Oke, jadi Bapak dan Ini Ibu, yang dari Padang, Pak. ah, ini yang dari Padang ya? Mbak Rahmi dari Padang. Oke, berarti bukan. Oke, bentar, saya akan kenalkan diri dulu. Nanti kita gantian ya. Saya ingin kenal Bapak dan Ibu. Oke, bentar. Oke, kelihatan nggak? Sudah, Pak. Oke, saya buat seperti ini aja. Oke, jadi perkenalkan nama saya Soeharto. Jadi saya lahir 1 Januari 1992 di Pontianak. Bapak dan Ibu bisa cek Scopus ID atau Orchid ID saya. LinkedIn saya juga ada, Google Scholar saya. Ini corresponding email saya ketika masih jadi PhD student di Hungary, tapi masih aktif kok. Terus ini saya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di Scopus, eh, ini adalah profil saya. Sejauh ini saya udah mempublish 21 dokumen, sebenarnya 22, satunya belum terindeks, belum masuk ke database Scopus maksudnya. H-index saya 6, dari 21 dokumen ini kalau nggak salah sekitaran 10 atau 11-nya Q1. Lalu lanjut, saya juga pernah jadi visiting professor di Johannes Kepler University, itu ngajar PhD student sama dosen di EKU, Johannes Kepler, di Lynn School of Education, ngajarin tentang SEM analysis dan RAS modeling. Saya juga aktif reviewer di Q1, salah satunya Learning and Instruction yang paling tinggi ini kalau di jurnal pendidikan dengan impact 6,3 kalau nggak salah. Lalu beberapa jurnal di Springer dan sekarang di Wiley dan Sage juga. Oke, ini perbandingan penulis dan reviewer. Jadi saya pernah menulis di sini di Frontier juga saya pernah sekali bantuin teman di Elsevier di beberapa jurnal Indonesia juga. Di sini di sebelah kanan adalah jurnal-jurnal di mana saya pernah menjadi reviewernya. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu submit ke sini dan topiknya sama atau menggunakan RAS modeling atau role equation modeling nanti akan dapat reviewernya saya. Oke, ini nggak penting. Oke, ini publication record. Jadi ini adalah salah satu project dulu bersama dosen S1 ketika saya S3. Beliau ada data, lalu minta tolong saya untuk diolah. Lalu kita publish di Springer dengan impact 4,7 di Journal of Science Education and Technology. Lalu ini juga publikasi dengan RAS di Thinking Skill and Creativity, Elsevier, dengan impact 3,7. Lalu ini juga beberapa paper juga yang terbit kemarin bulan Maret 2024 dengan RAS analysis juga tentang metacognitive awareness and rating improvement using RAS analysis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa telusuri juga di Scopus profil saya. Terus ini uh, membantu. Jadi ini adalah, jadi Bapak dan Ibu mungkin udah pernah tahu publish di Helion. Jadi ini adalah salah satu project dari PhD student, dia S3 di Unimed kalau nggak salah, pendidikan matematika kalau nggak salah. Lalu kita publish di Helion dan gratis, nol APC, tidak bayar. Ini juga gratis, tapi ini karena gratis karena ada funding. Gratis nggak ada funding juga bisa tadi. Jadi ini tentang dengan facet. Tapi nanti kita akan coba lah mempelajari semuanya. Oke. Kira-kira kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya udah kenalan nih. Saya ingin kenalan sama Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu. Tapi oke, silahkan kenalan aja dulu.
Silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa di open kameranya atau apa gitu, biar saya bisa lihat mukanya atau nanti kenal di mana gitu. Silahkan mungkin dari Mbak Ika. Mungkin saya, Pak. Oke, silahkan Mbak Ika. Oh Ah, iya. Boleh ya, formatnya Pak gitu. ya, langsung Ya, ya. boleh Pak, boleh Pak. Formatnya itu Gimana? nama, tinggalnya di mana, mungkin daerah mana gitu. Udah itu sekarang sedang apa, studi lanjut atau mengajar. Udah itu tujuannya belajar itu apa, mimpinya apa gitu aja sih. Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Soeharto. Salam kenal. Eh, saya Suara saya terdengar ya, karena di Terdengar sini Bu, jaringan terdengar Bu. jaringan internetnya sedang Dengar, kurang baik. dengar. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ika Sofia Rizkiani. Kebetulan saya tinggal di Sukabumi. Saya rekan dari Pak Suhendar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Tujuan saya mengikuti workshop ini, alhamdulillah, selain saya dosen, saya juga sedang berusaha belajar untuk lanjut studi S3, dan semoga harapannya dengan mengikuti kegiatan ini banyak sekali ilmu yang akan didapat dan tentu bermanfaat untuk riset dan selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Mungkin lanjut Mbak Aisyah Ali. Aisyah Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf sebesar-besarnya tidak mengaktifkan kamera ya. Ya nggak apa-apa Bu. Iya, perkenalkan saya Aisyah. Sebenarnya saya dari Papua, Pak. Dari Universitas Cendrawasih. Oh, Cuman Uncen. sekarang sedang libur Lebaran di Makassar. Terus saya sedang menempuh studi S3 di Universitas Jember. Oke, Iya, mungkin itu saja, Pak. oke, Iya, oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut mungkin Pak Wawan Karsiwan. Kayaknya kenal nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Saya Wawan Karsiwan, saat ini tinggal di Depok ya, Pak. Di Depok, Jawa Barat. Mungkin dengan Pak Harto sih sering dengan wak-wak dengan beberapa kegiatan ras sebelumnya ya. Saat ini memang saya mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Bogor, sama mungkin dengan Bu Ika ya, di PTM Muhammadiyah saat di Bogor, dan kebetulan diamanahkan sebagai Direktur Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Yang ini tugasnya untuk membawa dosen-dosen terus berkembang ya di bidang riset, dan mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Mas Suhendar mau perkenalkan diri atau enggak? Boleh, boleh ya. Boleh. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Suhindar. Eh, Asli kelahiran sih di Bandung ya, cuma sekarang kerja di Sukabumi. Salam kenal terutama teman-teman yang sudah hadir. Sekarang saya sedang S3 di UPI ya, eh, semester 6. Itu dengan seperti biasa semakin jauh perjalanan Pak, semakin pusing ini publikasi itu. Mudah-mudahan sekalian buat acara ini sekalian belajar begitu, eh, dari Pak Soeharto begitu. Nah, salam kenal barangkali itu Pak Soeharto. Oke, lanjut silakan Mbak Enita Sari. Mbak Enita, lanjut silakan monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enita Sari. Saya tinggal di Pekanbaru. Kebetulan sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 di UNRI. Saya jurusan Pendidikan Biologi. Baik. Oke,
Oke, terima kasih. Lanjut Pak Miswanto. Masih unmute Pak Miswanto. Masih belum kedengeran Pak suaranya. Oke, nggak ada suaranya Pak. Gimana Pak? Bermasalah mikrofonnya? Oh iya, kedengeran Pak sekarang, cuman agak kecil. Jurusan konseling, Oke, dunia oke, konseling. oke. Tujuan saya mempelajari mengikuti workshop ini, tahun ini saya meneliti tentang apa ya, analisis penilaian untuk apa ya, tahap-tahap konseling ya, tahap Oke, konseling. Jadi ada observernya dan ada yang untuk dinilainya gitu. Jadi oke, saya oke. tertarik juga mempelajari facet ini Oke, gitu berarti Pak. lebih ke facet ya. Nanti berarti akan coba saya tambah deh waktunya supaya sampai ke facet. Oke, Iya. lanjut Pak Ismail kayak sepertinya matikan kamera. Lanjut Bu Tuti mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh mungkin saya di sini paling tua ini kayaknya. Nggak Saya apa-apa, dosen Bu. dosen tua, tetapi baru juga menempuh S3 sama dengan Pak Suhendar, semesternya 6, tetapi mungkin progres saya tidak begitu bagus karena disambi untuk apa ngajar itu jadi berlepotan lah begitu. Major saya teknik sipil, tetapi stressing saya di transportation dan mau ngambil tentang travel behavior. Jadi Oke, sifatnya oke. mungkin Masuk, masuk. banyak. Ya, jadi Masuk. makanya saya ikut ini. Itu. Bener, Ya, masuk. Bisa terima masuk. kasih. Travel behavior masuk. Oke. Lanjut Ya, Pak Ismail mungkin yang terlewat. Oke. Terima kasih Mas Harto. Ya, perkenalkan saya Ismail. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia, satu satu angkatan dengan Pak Suhendar. Kebetulan Pak Suhendar rekan saya di universitas juga, Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Saya saya ini salah satu seorang guru nih Pak Arto, lain dengan Yes. yang teman-teman dosen gitu kan. Saya hanya seorang guru di Provinsi Jambi gitu. Eh, kalau Ras pernah, kami pernah pernah apa namanya itu, pernah menganalisis. Kemudian yang paset nih, ini paset baru 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 sekali baru Yang kemarin ya baru Pak. kali ini saya Ya. ingin belajar lah di dalam lagi gitu. Oke. Siapa tahu bisa ikut nebeng publikasi kan di artikel yang keren gitu ya. Oke. Oke, makasih Pak Ismail. Lanjut Bu Anita atau Mbak Anita. Terima kasih Pak Sarto dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Anita Fibonacci. Saat ini saya tinggal di Semarang, riwa-riwi ke Bandung juga. Saya salah satu juniornya Pak Suhendar dan Pak Ismail ini Pak. Jadi Siap. sedang menempuh mencari ilmu ke barat gitu di UPI Bandung. Insya Allah pengen menambah ilmu tentang ras ini sudah tertarik dari awal.
waktu kemarin penjelasan Pak Harto juga, dan sebelumnya memang sudah pernah ada sedikit gitu pengetahuan tentang itu dan ingin mendalaminya karena memang lebih ke analisis personal, kelihatannya ya tidak, kalau ras itu tidak ke apa klasikal terus begitu. Itu Oke, oke, sependek oke. pengetahuan saya sih Pak. Nggak J. apa-apa, nanti banyak yang bisa dipelajari. Oke, Ya, jadi bukan terima kasih mendalami. Mbak. Ya kalau Ya. yang kayaknya sih nggak tahu ya tahun ini atau tahun depan, saya soalnya sudah di-plotting untuk ngajar di UPI sebagai dosen praktisi, jadi nanti kita akan ketemu mungkin ya. Tapi lihat Amin, amin, soalnya amin. udah dimasukin tabel tabel dosen praktisi, tapi nantilah kita coba lihat apakah Ya, mantap. akan ngajar di situ atau enggak. Oke, jadi lalu Siap, siap. lanjut. Makasih Mbak Anita, lanjut Mas Muhammad Yoga. Tes, mohon izin suara saya kedengaran ya. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Eh, kenyang. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin saya Yoga, nama lengkap saya Muhammad Yoga Prabowo. Saya tinggal di Tangerang Selatan. Status saya sekarang saya staf di kampus Politeknik Keuangan Negara Astan. Sebelumnya saya dulu S2 di Fakultas Pendidikan di Unimel. Dan motivasi saya ingin ikut pelatihan Rush, khususnya terkait MFRM ini dengan FASTED. Saya ingin memperdalam ilmu di situ. Kalau sebelumnya dulu saya kerja di sebuah pusdiklat, dan kalau untuk Rush ya saya beberapa kali menggunakan untuk tes dikotomus untuk memastikan instrumen tes yang kami buat itu valid, reliable, dan juga harapannya bisa Winstead ya? diinterpretasikan secara lebih bermakna ya dengan Rush itu. Nah, Winstead ya? kalau sekarang saya ingin memperdalam FASET karena saya ingin mengolah data-data yang saya peroleh dari tempat kerja saya sekarang, yang mana saya sekarang juga mengajar dan saya mengumpulkan data peer assessment di kelas bahasa Inggris. Nah, jadi saya berharap dari pelatihan ini saya bisa dapat ilmu yang dibutuhkan untuk mengolahnya dan juga mungkin mempublikasikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih Mas Yoga. Saya panggil Mas Yoga ya. Oke, Ya, siap. lanjut Bu Laili Tiarani. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Soeharto. Salam Selamat kenal. malam. Saya Laili Tiarani. Domisili saya sekarang di Malang. Kebetulan juga sedang sama seperti Bapak Ibu semuanya, juga saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, S3, jurusan Bimbingan dan Konseling. RAS itu seringkali saya mendengarnya, tapi masih belum berhasil melakukan analisisnya, apalagi PASET gitu. Mohon bantuan dan bimbingannya dari Bapak Ibu, terutama dari Pak Soeharto juga. Terima Siap. kasih. Terima kasih Bu Laili. Lanjut Mas Febrian, silahkan moderator tadi ini. Mas Febrian. Baik, terima kasih Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febrian. Oh, belum terlihat. Ya, Febrian Adi Hidayat. Saya saat ini sedang studi lanjut juga, juniornya Pak Suhendar, Pak Saiful, Pak Ismail, dan Pak Supri ya, baik di kampus maupun di DSE. Saya juga mengajar di salah satu universitas di Papua Barat Daya ya, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Jadi mungkin satu persyarikatan dengan Pak Suhendar dan beberapa teman-teman yang lain. Baik, saya sangat tertarik karena ini hal yang sangat baru bagi saya, terutama untuk kami yang memang dari timur gitu ya. Jadi ras model ini merupakan suatu hal yang sangat baru, terkhusus bagi saya. Jadi mudah-mudahan saya bisa banyak belajar dari Pak Soeharto dan rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Febrian. Lanjut Mbak Nisaud Zakiyah Utami, silahkan. Oke, terima kasih Pak Soeharto. Apakah sudah terdengar suara Nisa? Iya, sudah terdengar Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Zakiyah Utami. Saya tinggal di Bandung. Studi saya di Technical and Vocational Education UPI, S3 Oke, juga, vocational. doctoral student. Ya, tujuan saya mengikuti workshop ini
untuk menambah variasi penelitian saya gitu, Pak. Iya, Karena bagus. ya, untuk ras itu belum menguasai juga, apalagi kalau yang faset ini. Ya, Gitu. oke. Oke, Mohon terima kasih Mbak bimbingannya, Ut. Pak. Terima Ya, kasih. iya, terima kasih Mbak Utami. Nanti kita belajar sama-sama ya. Lanjut Pak Estu Widodo, monggo Pak, perkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Soeharto dan Iya. teman-teman semua. Salam kenal, saya Pak Estu. Saya satu kota dengan Bu Laili. Saya dari Malang, ya, tapi saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar, saya ini dari prodi bahasa Inggris, ya. Mata kuliah saya ajar adalah penelitian, statistika, dan asesmen. Jadi motivasi utama saya adalah apa? Ingin menganalisis, mengolah data yang sudah saya punya. Jadi saya punya sejumlah data penelitian yang belum saya olah. Dan kebetulan saya ketemu Mas Harto bisa mengolah Iya. itu, ya. Oke, begitu Mas Harto, terima kasih. Ya, terima kasih panggil Mas Harto atau Pak Harto aja ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Widodo. Lanjut. Saya lanjut Mas Rohman tapi bentar dulu. Jadi gini Bapak dan Ibu. Jadi ras analisis ini sebenarnya cocok untuk yang masih terkait human science. Jadi misalnya Bapak Ibu tadi vocational education, misalnya tadi travel behavior itu kan masih social sciences ya, ataupun di economic, di medical education itu masih bisa. Jadi Bapak dan Ibu aplikasinya banyak. Jadi banyak paper-paper saya yang terbit di Elsevier itu sebenarnya bukan dari pendidikan saya bacanya dari bidang medical. Lalu saya terapkan ataupun dari bidang ekonomi saya terapkan di bidang pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu peluangnya lebih banyak kalau di bidang Bapak dan Ibu tuh belum ada yang kayak gitu. Contohnya bidang-bidang seperti travel behavior, misalnya tourism itu kan biasanya pakai structural equation modeling ya. Kalau pakai RAS bisa ngasih warna baru pada risetnya seperti itu. Oke, lanjut Pak Saiful Rohman. Monggo Pak, dikenalkan diri. Terima kasih Mas Soeharto. Perkenalkan saya Saiful Rahman. Saat ini sedang pendidikan di UPI, satu kelas dengan Pak Suhendar, Pak Ismail, kemudian Pak Supri. Eh, saya di sini juga bergabung untuk belajar ras dan faset itu mulai dari awal. Oke. Mohon bimbingannya Mas Oke, Soeharto. siap. Lanjut. Oke, makasih Pak Saiful. Lanjut Pak Mas Supri nih. Oke, terima kasih Mas Warto. Baik, perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya sekarang sedang belajar di S3 Pendidikan IPA. Sekelas tadi sama Pak Suendar, Pak Saiful, Pak Ismail, Pak Febrian, Pak Sosbianto. Jadi saya mengajar di universitas yang mungkin hampir semua Bapak Ibu pernah sebut. Merauke, di Universitas Musamus di Merauke. Kan pasti semuanya pernah nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, Merauke mungkin lebih dikenal daerah 3T ya. Terdepan, terluar, terpencil, tertinggal, terdalam, terjauh, terserah. Belajar faset, belajar Winstep, belajar dari Mas Suharto, belajar dari Bapak Ibu semua di sini, itu bagian dari akselerasi saya untuk keluar dari 3T itu. Jadi mohon bantuan Mas Suharto, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Supri. Lalu lanjut Mas M. Aji, apa nih Muhammad Aji ya atau apa? Oke, lanjut Mas, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Soeharto dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Aji Fatur Rahman. M-nya Muhammad, Pak Soeharto ya. Saya dari Tegal. Saya dari Tegal. Kalau saat ini kebetulan juga sedang belajar di UPI. Nah, ini saya juniornya Pak Supriyadi, Pak Suhendar, juniornya Pak Ismail juga ini. Satu angkatan dengan Bu Anita ini juga, dengan Bu Rahmi. Motivasi untuk belajar ras ini, saya pikir apa ya untuk ras, kalau untuk publikasi, nah
saat ini pengen untuk belajar lebih dalam. Mohon kiranya Pak Soeharto dan Bapak Ibu yang lain bisa berbagi pengalaman. Terima kasih. Oke, sampai-sampai Bapak. Oke, lanjut. Makasih Mas Haji. Lanjut Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa. Masih di mood. Oke, silakan. Baik, terima kasih Mas Soeharto dan Bapak Ibu semua. Selamat malam. Saya Sandra Ramadhani. Saya tuh domisili dari Bogor, tapi saya sedang menempuh ya belajar S3 seangkatan sama Bang Mail, Kang Oke. Supri, Suhe, Mas Haiful Rahman. Oke. Banyaknya Kalau grup saya UPI ya ini ya. saya di Bogor kebetulan mengajar juga di Universitas Pakuan Bogor bersama Prof. Eri. Oh, ini Eri, anak Prof. buahnya Prof. Eri Eri ya. Salimana, Prof. Eri ya. Ya, betul. Itu kalau nggak salah dulu pernah 2019 dimasukkan oleh Prof. Eri satu grup dengan Mas Soeharto gitu. Dulu Oh iya. dulu banget kalau nggak salah. Oke. Terus pandemi udah aja. Oke. Motivasi saya ikut pelatihan ini kalau ras itu saya baru kenal baru-baru setahun belakangan. Nah, muncullah Faset. Nah, itu saya ingin memperdalam Faset karena memang ya itu kita berada di lingkungan social science dan ingin memberikan warna baru untuk pengolahan data kan nggak itu aja gitu ya yang bisa dibahas teh ada lagi gitu biasanya. Ya, siap teh. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Lanjut Mas Andika atau masih belum ada nih? Oh, ada. Oh, ya, silakan. Iya, Andika. Ya, baik, terima kasih, Mas. Iya. Ya, suaranya dapat didengarkan, Mas? Iya, mudah didengar. Ya, perkenalkan sebelumnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya Andika Febrian, asal dan tinggal dari Riau. Statusnya sekarang masih fresh graduate, baru lulus beberapa bulan yang lalu dari program Magister Pendidikan Sains Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, alah, ini Motivasi mengikuti WinStep ini ya pertama sebagaimana dikatakan Pak Soender tadi, melalui workshop ini budget untuk memiliki lisensi WinStep-nya lebih terjangkau dibanding di websitenya, karena beberapa bulan yang lalu saya cek di WinStep webnya itu 2 juta lebih, jadi lebih banyak hematnya di sini seperti itu. Dan motivasi berikutnya pertama karena beberapa tahun yang lalu pada mata kuliah metode penelitian saya menemukan ras analisis di situ, cuma tidak terlalu dalam, hanya 1 kali 2 kali pertemuan, jadi belum mendalam. Dan kebetulan kemarin pada saat mengerjakan tesis saya juga menggunakan WinStep, jadi ingin mengeksplor lebih jauh fitur-fitur dan ilmu ras analisis itu sendiri, Mas. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Andika. Mas Ismail udah. Silahkan Mas Adar Arifudin. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Adhar Arifudin. Saya dari Makassar, tapi saya tugasnya di Palu, di Universitas Tadulako. Kebetulan saya juga lagi sementara penyelesaian studi untuk di S3 di UNY. Yang kebetulan saya juga menggunakan manifestasi model ini untuk penyelesaian disertasi saya. Jadi sebenarnya jurusan saya itu adalah kesehatan masyarakat. Jadi saya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan saya masuk mengenal ras ini pernah saya ikut pelatihan, tapi saya lebih ingin memperdalam lagi karena waktu itu saya hanya ikut WinStep-nya aja, tapi manifestasi ras modelnya belum sama sekali. Jadi saya ingin mengikuti pelatihan manifestasi ras model ini karena disertasi saya itu memang terkait dengan manifestasi ras model ini. Jadi mengukur pengembangan instrumen terkait dengan pengendalian stunting berdasarkan pendekatan epidemiologi. Jadi item-itemnya itu terkait dengan pendekatan epidemiologi, kemudian analisisnya menggunakan manifestasi ras model. Ya, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Adar. Lanjut mungkin beberapa orang lagi nih, Mbak Yeni, silahkan.
atau masih mood? Oke, udah Ya, kayaknya. ya. Terima kasih Silakan. Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Ya, Waalaikumsalam. saya Yeni, posisi saya ada di Malang. Jadi motivasi saya untuk mengikuti workshop ini, saya betul-betul tidak, bagi saya barang yang baru, apa itu ras model, facet, Winstep itu apa gitu ya. Saya hanya ini aja penasaran sebetulnya untuk apa sih. Saya berkeyakinan suatu saat mungkin ini diperlukan untuk riset-riset saya begitu. Oke, Kalau bidang keilmuan saya kebetulan di supply chain management. oke. Selama masih ada bidang manajemen ekonomik pasti masih Iya, bisa dipakai. iya, iya. Jadi nanti mohon bisa diberi dasar gitu ya, Pak Iya, Soeharto ya. iya. Nanti iya, makanya ini ditanyain. Jadi sebenarnya saya mau mulai aja nih langsung analisis, tapi ternyata kan ada yang belum tahu. Jadi nanti kita mungkin pertemuan ke depan akan 30 menit lagi kita dasar basic sebenarnya apa sih ras model digunakan untuk apa, tujuannya apa, nanti kenapa penting. Nanti kita akan coba bahas 30 menit lalu selanjutnya ya mungkin lebih dari 2 jam nggak masalah nanti kita akan coba analisis karena basis dari workshop itu kita harus work artinya kita harus Iya, bekerja mencoba menganalisis itu. Jadi Bapak dan Ibu target capaiannya harus bisa menganalisis. Jadi ada 2 software utama, mungkin nanti kita akan nambah sehari nanti nggak masalah. Jadi ada 2 software utama yaitu Winstep sama Facet. Tapi kita harus pahami tuh dua-duanya digunakan untuk kondisi apa, nanti kita akan coba pahami lah. Oke, terima kasih Mbak ini. Kita lanjut ya. ya, Sekarang baik. Mbak Rahmi, lalu selanjutnya Mbak Indah. Silakan Mbak Rahmi. Atau ada orangnya nggak? Oh ada. Iya. Oke, Ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ya. saya Rahmi Zulfa. Ini saya lagi studi di Fakultas MIPA, Prodi IPA di UPI di Bandung. Nah, untuk ras model ini saya sudah sering mendengar ras model dan sudah pernah melakukan pelatihan juga menggunakan Winstep. Tapi saya sendiri, jujur saya sendiri belum pernah mencobakan kembali setelah mengikuti pelatihan. Nah, apalagi ada Facet. Nah, itu merupakan salah satu software yang menurut saya itu baru gitu. Jadi bagaimana penggunaan Facet dan Winstep, apakah itu berbeda? Nah, itu saya pengen tahu di sini Oke. melalui workshop ini. Mungkin Oke. bisa belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu dan mohon bimbingannya dari Bapak Soeharto. Oke, Iya, mungkin itu iya, saja siap. Bapak. Terima kasih. Selanjut. Oke, terima kasih Mbak Rahmi. Lanjut Mbak Indah terakhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Urwatin Wusko, asal dari Semarang. Kalau untuk bekerja di Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang, kemudian sedang melanjutkan S3, saya bersama Pak Adhar sebenarnya S3-nya bareng. Alhamdulillah ada temannya dari UNY, karena yang lainnya kok dari UPI semua hawanya. Saya lulusan UNY kok Bu. Satu Oh ya, S2-nya. Satu. dari apa Mas? Pendidikan fisika dulu. Oh, pendidikan fisika. Berarti kita satu ini ya. Saya science education. Nah, terus di sini ada beberapa yang saya kenal sih sebenarnya. Ada Mbak Anita Fibonacci, Pak Aji. Kita satu rumpun di pendidikan IPA dan dari UNES dulunya gitu. Untuk motivasi saya mengikuti workshop ini, saya pernah mengikuti workshop sebelumnya yang diselenggarakan di UNY. Dulu itu pembicaranya Pak Bambang Ya, Pak Sumintono, Bambang ya. tapi yeah, tapi apa ya? Karena itu kayaknya udah 1,5 tahun yang lalu, jadi saya tuh cuma mengikuti, habis itu ya udahlah, ilmunya kayaknya udah ngabar gitu. Nah, kebetulan dapat informasi ini sekaligus ya memperdalam apa untuk analisis data penelitian saya seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, bentar. Ya, terima kasih ya Bapak dan Ibu. Oke, bentar. Oke, kebetulan tadi ada Mbak Anissa dari Pakuan, jadi saya share dulu ya. Bentar. Jadi
Dulu saya pernah punya kerjasama dengan dosen di Pakuan. Kita terbit satu paper di Helion, tapi ini tidak bayar ya Bapak Ibu. Ini gratis. Tidak bayar, gratis, dan terbit di Q1. Sama sekali 0 rupiah Bapak dan Ibu. Jadi saya bukan orang yang terlalu fanatik dengan ras modeling, tapi saya suka belajar banyak hal. Jadi contohnya di paper ini kita menggunakan yang namanya higher order structural equation modeling, dan kita publish di sini. Jadi jadi kalau ada pertanyaan apakah pakai RAS bisa publish dengan possibility yang tinggi? Jawabannya bisa. Saya udah buktikan itu. Apakah pakai statistik biasa itu bisa? Bisa. Contohnya begini. Saya juga pakai statistik biasa kok. Bentar. Mana ya? Hmm, Kalau nggak salah. Bentar di sini. Kalau nggak salah. Bentar, saya cari dulu. Apakah pakai statistik biasa? Bisa. Ya bisa. Ya, ini pakai statistik biasa aja, pakai cuman t-test, regresi, ANOVA. Yang ini Bapak dan Ibu. Jadi kita akan coba, tapi intinya ada pola. Yang saya mau ajarkan pola itu di workshop ini. Mungkin pola itu bisa Bapak Ibu dapat nih di rasa analisis. Karena saya selalu pakai pola itu di setiap tulisan saya. Jadi Bapak dan Ibu, oke. Bentar Bapak dan Ibu, saya share screen dulu. Jadi apa sih yang akan kita pelajari? Itu. Hmm. Kelihatannya Bapak dan Ibu? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Sip. Ya, Kelihatan. bentar. Oke. Oke. Mas Harto kok pakai bahasa Inggris sih? Karena ini adalah threshold yang paling atas. Jadi gini, Bapak dan Ibu. Saya bisa aja mengajar Bapak dan Ibu pakai bahasa Indonesia. Bisa, tapi tulisannya bahasa Indonesia bisa. Tapi Bapak dan Ibu akan rugi. Karena Bapak dan Ibu kan nanti akan targetnya kan akan publish di jurnal internasional yang fokus kan. Saya akan mengasih materi berbahasa Inggris, tapi nanti akan saya jelaskan dengan mudah berbahasa Indonesia. Jadi nanti kalau saya ngomong misalnya item fit itu apa, ICC graph itu apa, nanti saya jelaskan bahasa Indonesia. Misalnya saya jelaskan div itu apa. Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti paper tentang ras modeling, pengetahuan Bapak Ibu cuma bahasa Indonesia, Bapak Ibu nggak akan nyambung ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu udah di push pertama nih, dalam workshop kita nanti bahasa Inggris, nanti jadi kalau Bapak Ibu ngomongin tentang, oh ternyata di situ ada ngomongin tentang item difficulty. Oh, itu artinya tingkat kesulitan item. Nanti saya akan jelaskan nanti uh, pelan-pelan. Jadi sebenarnya 3 hari itu saya plottingnya cuman sampai di sini. Jadi kita tidak sampai multidimensional atau rater assessment. Tapi karena teman-teman banyak mau belajar facet, nanti kita akan mungkin tambah sehari lagi di luar ini. Nanti kita cari waktu mungkin, tapi tidak malam. Soalnya tanggal 22 itu saya ada meeting dengan teman di Austria. Lalu apa sih yang akan kita pelajari? Jadi di tanggal 18 ini kita cuman ya saling menyapa, diskusi dengan Bapak dan Ibu, lalu memahami Bapak dan Ibu ingin belajar kelas analisis itu untuk apa. Itu hari ini. Jadi yang kedua nanti di part satunya 19 Juni kita akan belajar dulu. Nanti kita akan belajar pengenalan dulu rasa analisis mungkin 30 menit. Nanti saya akan kasih semua datanya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa berlatih, ada datanya, nanti ada PPT-nya, ada pokoknya semuanya adalah sumbernya gitu. Nanti saya akan kasih ini juga. Terus kita akan belajar data inputation dan outputnya, gimana sih outputnya itu yang bisa kita keluarin. Terus kita akan belajar yang dasar dulu, ras analisis with dikotomi. Jadi kalau di sini itu kita masih pakai WinStep. Jadi WinStep. Lalu kita akan mencoba melihat reportingnya yang dikotomi. Jadi Bapak dan Ibu kalau dapat data itu kan terkadang bingung ya bacanya apa sih yang harus di reporting. Kita akan lihat di artikel yang udah saya publish nanti di reportingnya. Lalu part 2-nya nanti kita coba akan belajar tentang polytomy data, lalu kita coba rating scale dan partial credit model, apa sih bedanya gitu. Terus ada yang baru, saya mau selalu menampilkan yang baru di sini. Saya ingin Bapak dan Ibu nanti panitia tolong dibantu install R ya. Tolong install R ini.
yang R. Jadi nanti saya tadi udah kasih linknya sama Pak Supri. Jadi R itu bisa diintegrasikan sama WinStep. Jadi nanti akan keluar output atau histogram atau nanti right map yang cantik yang bisa Bapak Ibu pastekan di manuskrip dan Bapak dan Ibu. Lalu kita akan lihat reportingnya berdasarkan publish artikel. Nah, yang ketiga itu kita akan belajar ranking dan staking. Nah, di sini dari part 1 sampai 23 itu kita masih pakai WinStep. Jadi ada lagi karena Bapak dan Ibu maunya lanjut nggak apa-apa. Saya tuh nggak ini kok, nggak hitung-hitungan kok. 22 Juni, Juni 2 nanti, tapi jamnya belum ya Bapak Ibu. Saya harus ngeliat jam dulu. Kita akan khusus belajar yang namanya manifasat dari coding ya. Measurement dari awalnya. Gimana? Biasanya saya pakai Google Form, saya buat formnya nanti saya akan tunjukkan. Lalu gimana nanti bentuk analisisnya, datanya dan sebagainya. Ini mungkin satu satu pertemuan sendiri mungkin ya sekitaran 2 jaman lah. Nanti kita Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu harus lakukan, cuman Bapak Ibu harus punya passion dan perseverance. Jadi punya keinginan dan daya tahan aja sih 2 jaman. Oke. Lalu kita nanti apa sih yang penting dari semua statistik tuh? Kita harus belajar threshold. Threshold ini ambang batas. Ambang batas. Jadi kalau kita menghasilkan suatu analisis atau kita melakukan analisis, itu kan berarti kita harus bisa membacanya ya. Nah, membacanya itu perlu panduan. Panduannya sudah saya buatkan, harusnya panitia udah dikirim lah ya. Ini tapi nanti saya masukin deh satu folder besok deh. Soalnya sekarang saya masih di rumah, belum di kantor. Besok saya baru di Jakarta, di kantor punya internet yang bagus buat ngupload-ngupload. Lalu ini adalah ambang batasnya, misalnya dikatakan fit itu seperti apa. Lalu saya berikan threshold tersembunyi. Misalkan data Bapak Ibu lebih dari 200, biasanya hasilnya nggak akan bagus untuk infit sama outfit Z standar, sehingga dia itu akan diabaikan. Citasinya mana Mas Arto? Udah dibuatin citasinya kayak gini. Nanti jadi Bapak dan Ibu tinggal cari aja di Google citasi, nanti kita akan nanti coba lah mungkin nanti masukin satu citasi atau apa ketika menulis laporan. Lalu kita akan fokus ke construct validity, di mana sebenarnya RAS itu kan unidimensional modelnya. Jadi dia untuk melihat instrumen yang sifatnya unidimensional. Dan prakteknya cuman berbanyak cara. Jadi nanti kita akan coba berbagai prakteknya, lalu kita akan coba nanti ini salah satu jagoan saya juga, validity of rating scale. Jadi intinya di validity rating scale itu gini. Bapak Ibu punya misalnya tadi kuesioner tentang travel behavior, misalnya apakah terkait misalnya pemakaian Gojek online atau transportasi umum misalnya kayak gitu ya. Nanti di kuesioner itu punya 7 rating scale. Apakah itu 7 rating scale itu baik atau tidak? Itu bisa dibuktikan dengan RAS analisis. Nanti apakah 7 itu lebih baik rating scale-nya atau 5 rating scale lebih baik, itu bisa dijadikan suatu temuan lah, novelty yang bisa dipublish. Bapak dan Ibu, saya juga udah publish dengan rating scale. Lalu kita akan ngomongin reliability. Bapak dan Ibu pasti udah tahu reliability yaitu konsistensi jawaban atau internal konsistensi. Tapi di RAS itu bukan cuma kompas alpha, dia juga punya persen dan item reliability yang idealnya adalah 1, tapi kalau lebih dari 0,67 itu sudah baik. Lalu separationnya untuk membedakan grup antara item dan partisipan atau persen. Lalu ini andalan saya juga. Saya selalu mengeluarkan analisis yang namanya differential item functioning atau DIF, atau bahasa Indonesianya itu bias analisis. Jadi bias analisis ini misalnya kalau kita punya suatu instrumen itu ada bias enggak berdasarkan misalnya economic status ataupun misalnya berdasarkan jenis kelamin dan sebagainya. Nanti kita akan coba itu, lalu kita akan reporting dan sebagainya. Nah, ini cuman tambahan, tapi nanti kita akan coba kalau ada waktu. Ini adalah note-note misalnya tambahan, nanti kita akan coba. Tapi yang paling penting Bapak dan Ibu adalah sebenarnya memahami ini dulu. Bapak dan Ibu ada yang udah pernah melakukan RAS analisis, pasti Bapak dan Ibu tahu. Tapi ini adalah kuncinya, ini udah saya ringkas Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kalau ternyata ini fit loh, Bapak Ibu udah bisa tahu nih nanti dari sini. Nanti kita akan coba mempelajarinya pelan-pelan lah. Karena ini kan kenapa dibuat berbahasa Inggris, karena memang saya harus menuntut Bapak dan Ibu, saya pinginnya Bapak dan Ibu
tuh selesai workshop Bapak dan Ibu bisa menulis jurnal untuk Scopus. Jadi minimal Q3 atau Q4 lah gitu. Nanti saya akan coba bantu, silakan Bapak Ibu hubungi saya. Yang penting Bapak Ibu udah paham, nanti gampang lah. Tuh gampang lah nulis tuh. Oke, lanjut. Gimana sih Mas Sarto bisa publish gitu kan? Pakai apa aja? Jadi gimana saya bisa publish? Kuncinya adalah berpegang sama research question. Saya tidak berpegang pada analisis. Saya berpegang pada research question. Jadi gini, artinya saya harus membuat suatu research question yang bisa dijawab sama analisis saya. Gitu, itu kuncinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakai RAS analisis, Bapak Ibu harus mikir, kira-kira research question yang dijawab oleh RAS itu apa? Ini udah saya kasih ini di sini. Contohnya Bapak Ibu digunakan untuk menjawab validity dan reliability di tingkat instrumen. Maka Bapak Ibu jawabnya research questionnya seperti ini. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari validity and reliability di inductive reasoning test. Nah, ini adalah research question dari paper-paper saya nih, saya kelompokkan. Terus misalnya Bapak Ibu ingin mencari misfit item atau person. Apa yang dimaksud misfit? Misfit itu artinya tidak fit atau tidak mengukur hal yang mau diukur. Gitu aja. Jadi kalau item, misfit item artinya itemnya tidak mampu mengukur apa yang mau diukur. Kalau misfitnya person berarti personnya itu tidak mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya mau diukur. Misalnya orangnya nebak-nebak atau nyontek atau apa gitu, itu bisa kelihatan. Lalu salah satu yang saya selalu gunakan munculkan dalam RAS analisis juga item person map atau right map. Kalau itu mengilustrasikan interaksi antara item dan person. Lalu salah satu juga slang lain saya gunakan untuk ACC plot atau Andrew threshold untuk melihat keberfungsian skala ratingnya juga. Lalu ini deep analysis ini cuman kalau ini majority sih pakai Winstep, tapi kalau nanti pakai facet nanti kita tambah, nanti saya tambahin lagi di sini. Terus uh, apakah benar Mas Hato cuman fokus gini? Benar Bapak Ibu. Jadi gini ya, saya tunjukin aja dulu ya. Satu. Jadi kita akan based on bukti, bukan based on kebohongan. Jadi oke gini. Jadi paper saya ini saya buka nih paper saya ini. Bisa harusnya. Karena ini di open sama Univ. Oke, bentar. Jadi Bapak dan Ibu, ini paper saya ini yang ini itu. Saya fokusnya itu cuma ngejawab yang ini Bapak dan Ibu. Nih, inilah yang saya jawab dulu. Saya nggak mikir, oh pokoknya yang ngasih yang terbaik kali 5. Ternyata 2 atau 3 pertanyaan aja udah bisa publish di Q1. Cuman saya mau ngasih 5. Jadi pertama ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, saya pertama nanyain tuh reliability and validity. Nah, ini kan 1. Kedua, saya nih nanyain diff, tapi berdasarkan cara pengambilan tesnya, apakah paper based atau online based test. Lalu 3 saya nanyain hal yang sama, diff, tapi berdasarkan gender atau grade level. Lalu yang keempat saya nyari tentang kemampuannya, jadi evaluasi tentang kemampuan siswa, tapi dikelompokkan berdasarkan grade and gender. Kalau yang sekarang karena udah ada R, nanti langsung keluar tabel lebih enak. Lalu yang kelima ini saya ngelompokkan tingkat kesulitannya, itu aja sih. Sebenarnya 3 ini aja udah cukup untuk publish. Lalu saya tunjukkan satu lagi yang kemarin saya publish, bentar. Oke. Ini saya baca paper medical education, lalu saya tuangkan dalam paper education, pendidikan. Kalau nggak salah farmasi education, kalau nggak salah. Bentar. Masih loading. Oke, atau di sini aja deh. Udah enggak ya? Introduction. Nih Bapak dan Ibu. Jadi paper saya yang ini juga saya berbasisnya ke research question. Nah, ini dari research question ini Bapak dan Ibu, ini kan 1, 2, 3, 4 ini. Itu caranya nanti di bagian result, nanti Bapak Ibu tandai. Ketika RQ-nya 1, ini RQ1, ini jawaban dari RQ1 begini. Lalu jawaban RQ2 itu diff analisisnya begini.
RQ3-nya begini, lalu RQ4-nya begini. Udah selesai. Nanti kita bisa membuat ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah install R ya, R dan WinStep lah at least di papernya. Jadi Bapak dan Ibu sekarang tujuannya adalah ketika belajar di workshop ini adalah berusaha menjawab research question dan membuat research question itu. Jadi buatlah suatu research question yang bisa dijawab dengan RAS analisis. Misalnya tadi validity dan reliability, ataupun diff analysis, ataupun misalnya rating scale functioning, ataupun interaksi antara siswa dan itemnya. Itu yang kita harus pelajari nanti. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu udah mampu membuat research question, lalu Bapak Ibu mampu menjawab nanti bagian result, sebenarnya paper itu sudah selesai. Karena bagian introduction, method itu kan udah pasti tahu ya. Nanti di discussion itu kan tinggal kita coba-coba bahas berdasarkan hasil. Itu Bapak Ibu pasti bisa melakukan analisis dan membuat satu paper. Tapi penting sekali nanti kita belajar dari dasar Bapak dan Ibu. Jadi tenang-tenang aja. Pokoknya Bapak dan Ibu harus bisa melakukan analisis lah. Nanti kalau bisa nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu udah install tuh nanti. Kan misalnya kalau Bapak Ibu udah beli sama DSE itu WinStep sama Facetnya, jangan lupa diinstal R-nya juga, minta bantu mungkin sama rekan-rekan. Jadi nanti kita akan keluarkan fiturnya R di WinStep itu. Oke. Kira-kira begitulah Bapak dan Ibu, nanti kita akan belajar mungkin 3 atau 4 hari mungkin ya. Kalau tidak terkejar 3 hari berarti nambah 1 hari untuk facet atau manifacet stress analysis. Oke, silahkan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Silahkan mungkin ya 30 menit lagi lah kita pertanyaan atau diskusi atau nanya. Silahkan Bu. Jangan ragu Bapak dan Ibu. Mau tanya Pak Oke, Suwarto. silahkan Bu Tuti ya. Ya, Ah, gini, karena saya kan kebetulan banyak mahasiswa bimbingan. Terus kemudian misalnya yang akan mau jalan ini, dia itu akan melempar kuesioner ke ya kuesioner. pengguna apa sepeda di kota saya. Oke. Nah, itu kira-kira terkait dengan eh, respondennya itu apakah ada jumlah tertentu untuk bisa dioleh dengan ras ini? Kalau Oke. kalau dari perhitungan sudah ada sih memang jumlahnya berapa, tetapi apakah ada requirement tertentu untuk jumlah? Oke, Ya. ya pertanyaannya bagus ini tergantung sampel. Sebenarnya gini, Bu Tuti. Jadi kalau rahasia nggak banyak sebenarnya. 10 orang, 10 responden aja bisa. Pertanyaannya adalah apakah jurnal itu bisa publish atau enggak? Apakah sampel itu representatif atau enggak? Sebaiknya nih berdasarkan pengalaman ya. Kalau misalnya tadi mengukur misalnya behavior tentang naik sepeda itu yang diukur berapa dimensi dulu. Misalnya ternyata yang diukur 2 atau 3 dimensi yang dimaksud ya. Berarti kalau biasanya patokannya itu 1 dimensi itu minimal 100 responden. Jadi kalau 3 dimensi berarti 300 responden. Nah, itu udah kuat tuh untuk publish di jurnal-jurnal Q1 atau Q2. Aman lah tuh. Pokoknya kalau biasa sih saya patokannya itu apapun instrumennya, biasa saya sih nggak 100 tapi di atas 200 lah. Biasanya saya gitu. Kalau kemarin itu sudah dihitung dengan G-Power, itu Ya, hanya bisa. sekitar 135-an. Iya, bisa. Gimana? Kalau Oh ya. kalau Ibu pakai G-Power bisa, tapi nanti kalau reviewernya jago karena G-Power itu adalah pendekatan untuk structural equation modeling, benar nggak? Jadi biasa itu combine-nya sama structural equation modeling lalu G-Power bisa nggak masalah sih. Nggak masalah. Kalau intinya gini, kalau sampel itu kan pertanyaan reviewer ini kan representatif atau enggak, maka kita harus ngasih jawaban tuh. Saya juga pernah nih jujur pernah sampel saya tuh udah 498 responden mahasiswa, tapi si reviewer ngotot itu eh, kurang banyak, kurang representatif. Tapi saya argumentasinya adalah argumentasi ilmiah, sedangkan dia tidak ilmiah, sehingga editor menentukan paper saya di Q1 waktu itu di Thinking Scale and Creativity diterima. Sedangkan reviewer yang saya lawan, yang saya tidak ikuti, tidak diterima. Tapi intinya gini, kalau Bu Tuti udah punya asumsi G-Power, it's okay, nggak masalah. Tapi konsepnya adalah semakin banyak sampel, semakin baik. Itu aja sih. Baik, terima kasih.
Silahkan Bapak dan Ibu, kalau ada tanya Pak, aja nggak apa-apa. Iya, ya monggo saya monggo mau monggo. bertanya terkait dengan kan saya tuh mau yang akan dianalisis RAS itu tentang kemampuan kognitif siswa ya dalam pembelajaran. Nah, yang Mm-mm. di mana kognitif siswa itu kan pasti ratingnya itu 1-0 benar salah gitu, Pak. Bener-bener, Itu bisa. apa bisa di RAS model? Bisa, Nah kan, bisa. oh bisa, Bisa. Jadi gini, ras itu kan tadi ada dikotomi, ada pilotomi, iya, politomi ya. Dikotomi itu iya, untuk tes-tes yang kognitif biasanya. Tes-tes yang misalnya hmm, ABC, tes-tes yang salah benar, yang hasilnya satu iya, nol. Nanti kita akan belajar itu. Dan nanti kita akan tahu tuh misalnya nanti salah satu hal yang bagus kalau tes ABC itu kita akan bisa tahu pengaruh tentang distraktornya. Misalnya kalau kita buat soal ABC, sebenarnya berfungsi nggak distraktor itu, fit nggak distraktor itu, kayak gitu bisa tuh di dalam rasa analisis tuh. Makanya ini menarik kalau soalnya ABC. Jadi nanti possibility-nya ada. Jadi misalnya Mbak Utami nanti mau buat soal misalnya tes kognitif ya, kognitif. iya, Nah, anggaplah tes kognitif entah materinya apa saya nggak tahu. Pokoknya iya, nanti ada ABC-nya, nanti di research question-nya bisa muncul ya, apakah distractor nanti pada setiap item berfungsi dengan baik. Itu bisa bisa jadi novelty tuh nanti untuk dibahas di satu paper yang bagus lah pokoknya. Oke, bisa bisa bisa. Tapi intinya bisa. oke. Paling saya akan lanjutkan untuk workshop ini sih, Pak. Ya, nanti pelan-pelan aja nanti kita Iya, ini siap. cuman ini kok diskusi ngalor ngidur aja kok dulu ini sebelum kita masuk ke analisis nanti besok. Oke, ada lagi Bapak Oke, dan Ibu? siap. Terima kasih, Bapak. Iya, Mas Harto. Halo Pak iya. Sarto. Ini Pak Widodo. Ya silakan lanjut, lanjut Pak. Mas, Saya Pak, ya, makasih. Iya, sami-sami Pak. Gini, Mas Harto, apa mau tanya? Mas Harto mau tanya, Iya Pak. G-matrix dengan WinStep bagaimana kalau dibandingkan Mas Harto? Iya, Bapak pertanyaannya bagus. Saya udah nyoba itu Gmetric. Gmetric bisa ras Hmm, analisis, tapi ya. tidak sedetail WinStep. Bagus WinStep, Oh, jauh lebih bagus WinStep. oh, Gmetric bisa, karena Gmetric itu kan open source ya. Saya udah nyoba tuh hmm, Gmetric open source. Tapi menurut saya nanti Bapak akan bandingkan WinStep lebih lengkap, lebih akurat. hmm. Pokoknya lebih lah, banyak lebihnya lah. Baik, baik. Terima kasih. Ya, monggo halo ada Pak, lagi. saya Pak. Ya, silakan Halo, Pak Miswanto ya. ya Pak. Ah, Izin Pak, saya kemarin tuh pernah apa ya, ngolah instrumen validasi, izin share ya Pak. Iya, silakan, Ini silakan. di sini Ah, kan. Eh, tapi ada better fitting not software-nya apa nih ya Pak? Kok ada muncul ini gitu. Di biasanya biasanya ini di muncul, bagian apa? Item misfit-nya Pak. iya, biasanya ini muncul karena ini respondennya berapa Pak? Ratusan ya? Itemnya Pak. Respondennya. Respondennya itu ribuan nih Pak. Iya, biasanya begitu. Ini adalah batas kapasitas dari softwarenya. Biasanya Oh, karena ah, ini kan kalau saya lihat ini itemnya banyak ya, banyak kan? iya Pak. Ini Eh, ada berapa aspek lah, akademik, sosial, pribadi. ah, itulah nih. Ini sebenarnya nih. Jadi gini. Jadi kalau ini Bapak Ibu ah, taunya dari saya ya, saya nggak mau nyalahin orang. Jadi gini. WinStep itu adalah software yang digunakan untuk unidimensional ras analisis. Jadi seandainya suatu kuesioner atau item Bapak dan Ibu itu banyak dimensinya, jadi misalnya dimensinya misalnya dimensi sikap gitu kan, atau dimensi pengetahuan, nanti misalnya dimensi apa gitu ya, itu berarti analisisnya berapa kali tuh. Nah, kalau ditumpuk kayak gini, ini kan sebenarnya banyak dimensi nih atau banyak aspeknya ya. Maka yang terjadi adalah terkadang itu agak-agak chaos nih kayak gini. Misalnya ini nggak muncul atau eh, datanya eh, nggak fit, ada beberapa mungkin nggak fit nih. Nanti kita bisa eh, cocokkan. Tapi intinya nanti saya akan coba ajarkan pengertian WinStep yang dimaksud dengan unidimensional ras analisis gitu. Pertanyaannya, Pak, kalau ada unidimensional, ada nggak multidimensional?
Ada Bapak dan Ibu namanya, tapi WinStep nggak bisa itu, namanya Conquest. Conquest itu belum Bapak Ibu. Jadi Conquest itu jarang sekali dipakai sama orang Indonesia, tapi udah di Australia sama dipisah, dipakai. Tapi nanti saya coba tunjukin deh Conquest dan analisisnya gitu, Bapak dan Ibu. Ini yang better fitting not shown ini karena datanya terlalu banyak, jadi nggak kelihatan nih. Karena kan ini ribuan aspeknya banyak. Harusnya Pak Miswanto itu harusnya fokus dulu. Misalnya gini, pas Pak Miswanto mau analisis aspek apa, misalnya 3 aspek dipilih ya. Nanti dianalisis 3 aspek itu aja, nanti dijadikan paper satu. Jadi kalau ditumpuk kayak gini itu ya bisa, tapi pendekatannya agak kurang cocok menurut saya. Oke, Oke, gitu aja Ya, Pak Wiswanto. Makanya muncul ini. ya, Memang bisa ya, kalau terima item kasih. kebanyakan dan terlalu banyak dimensinya gini muncul. Oke, monggo Bapak dan Ibu Saya, silahkan. karena saya baru kenal ini Pak, jadi saya pun bingung ini kok ada better fitting ini apa sih? Iya, Terima kasih Pak. iya, terima kasih sama-sama. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi Oke. Pak, kalaulah kebanyakan kali untuk respondennya itu agak apa juga ya Pak? Nggak, sebenarnya responden nggak masalah. Cuman biasanya cara kita menganalisis itu kan kebanyakan orang itu kalau pakai responden itu ditumpuk dari satu jadi satu apa ya satu analisis, padahal di dalam instrumen itu punya banyak aspek atau banyak dimensi. Ini yang salah kaprah nih. Ini saya juga bingung nih jelasinnya kayak gimana. Dulu saya juga nggak paham. Dulu ketika saya belajar pertama ras analisis, saya masukin aja karena saya tidak paham pengertian unidimensional ras analisis. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat WinStep di Google, WinStep gitu Bapak tolong WinStep jadi WinStep is a software for unidimensional ras analysis. Jadi penting sekali memahami arti unidimensional itu. Nantilah. Jadi apa sih arti unidimensional? Saya share bentar. Eh, Oke, saya bentar ya. Mana nih? Oke. Apa sih arti unidimensional? Maksudnya itu sederhana, Bapak Ibu. Begini, Bang. Bentar saya dari paper saya aja. Nggak keluar, internetnya berbahaya. Oke. Maksudnya unidimensional itu apa? Begini Bapak dan Ibu. Jadi begini unidimensional. Ini eh, tesnya tentang inductive reasoning, tapi aspeknya banyak. Jadi aspeknya itu tentang figural analysis, figural series, eh, nam, eh, number analogies, ini number series gitu. Jadi yang namanya kalau saya pakai WinStep, ini ditanyakan nih sama reviewer, kamu kan pakai WinStep, WinStep kan unidimensional, berarti analisisnya gimana? Jadi yang benar itu saya tidak memasukkan semua 40 soal inductive reasoning dalam satu analisis, enggak. Tapi saya buat dulu FA-nya dulu 10 soal, 10 soal saya analisis, 10 soal saya analisis, 10 soal saya analisis, baru yang IR testnya karena ini mintanya unidimensional, berarti kan yang ini nggak ada datanya, saya nggak masukin. Jadi yang saya masukin cuma yang 4 ini. Jadi saya nganalisis ini dalam satu data itu 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5 kali saya nganalisis ini. Jadi kalau di Indonesia majority karena dia buat instrumen aspeknya banyak dimasukin langsung plug gitu kan, padahal softwarenya cuma bisa unidimensional. Hasilnya biasanya jelek, nggak sesuai yang kita mau biasanya. Karena dia memang bukan instrumen untuk mengukur satu dimensi, tapi instrumen untuk mengukur banyak dimensi. Jadi caranya juga harus tepat Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau multidimensional itu nantilah Bapak dan Ibu, jangan sekarang. Jadi multidimensional bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Saya udah pernah tebak kok. Bentar. Jadi saya udah sebenarnya kalau ras ini saya udah tamat sebenarnya. Jadi kalau karena dulu saya juga belajar ya dari teman-teman di sini lah, tapi saya coba belajar sendiri. Lebih paham baca bukunya, saya nanya sama yang nulis buku, Trevor Bond gitu. Ini multidimensional tapi dia pakai conquest. Jadi kalau di bagian method itu sini harusnya bentar. Nih, dia pakai conquest. Jadi tapi kita nggak usah ke conquest aja lah, WinStep aja cukup karena conquest ini mahal.
memang unlimited softwarenya tapi mahal. Softwarenya dan dia ya softwarenya mahal. Kita pakai yang WinStep aja, dan gimana memaksimalkan WinStep itu untuk publish ya saya tadi udah buktikan bisa ke Bapak dan Ibu. Jadi tergantung kita nanti lihat nanti gimana analisisnya. Nanti Bapak dan Ibu akan coba saya arahkan, ini cuma summary statistik loh, tapi bisa menjawab satu pertanyaan research question kalau instrumen kita itu valid dan reliable, gitu aja sih. Oke, nggak apa-apa, besok nggak apa-apa, kita belajar aja. Kita sama-sama belajar aja. Oke. Lanjut, Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Gimana Pak Miswanto mungkin? Ya mungkin Saya nanti Pak, kita. Oh iya, monggo Bu Edita. maaf Iya. ya Pak, saya kan sedang melakukan penelitian ya Pak tentang asesmen diagnostik Pak. Kebetulan saya sudah menganalisis dengan WinStep. Nah di sini tuh saya ingin bertanya, takutnya nanti pas sidang gitu ditanya sama penguji apa yang dimaksud dengan MNSQ sama ZSTD itu Pak. Oh, Kaitannya itu gampang. apa? Gitu. Saya kurang paham di situ Pak, karena saya baru juga menggunakan WinStep ini Pak. Heeh. Jadi MSQ itu mean square score kalau nggak salah, mean square. Kalau ZSTD itu adalah Z standar score. Jadi gini, dua-duanya itu adalah sebuah ukuran untuk menentukan suatu instrumen itu fit atau tidak. Itu aja jawaban yang paling. Jadi fit apa? Fit itu mampu mengukur apa yang mau diukur. Nanti kita akan belajar gimana, kenapa sih dibilang fit gitu. Jadi kalau instrumen itu dikatakan fit atau valid, artinya skor dari MNSQ dan Z standarnya itu, ZSTD-nya itu sesuai dengan ambang batas, threshold, masuk ke dalam ambang batas, gitu aja. Nah, masalah yang paling krusial adalah fit. Fit itu apa? Fit itu sebenarnya mudah. Soal itu mampu mengukur apa yang mau diukur. Kayaknya sederhana ya. Tapi nanti kita akan buktikan kenapa RAS itu mampu mendeteksi kalau soal itu tidak fit. Nanti di pertemuan satu kalau. Oke. Sabar ya. Nanti Terima kita kasih ya Pak, ketemu. maaf ya. Iya. Iya, nggak apa. Ya, monggo kalau Bapak dan Ibu. Masih ada 8 menit lagi sebelum jam 9. Enggak, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, materinya akan saya kirim besok. Data-datanya, presentasinya saya akan kirim besok. Mungkin sore lah. Kalau pas sudah di kantor. Kalau saya lagi, bolehkah? Oh, boleh, Bu Tuti. Oh, iya. Boleh kok. Iya. Ya. Jadi kebetulan belajar yang namanya capstone design. Jadi untuk mahasiswa semester itu membuat seperti apa namanya bangunan yang sifatnya menyeluruh gitu ya, dari perencanaan sampai selesai. Nah, di situ itu satu kelas hanya 12 orang. Kemudian 12 orang itu dibagi menjadi kelompok masing-masing 3 orang. Lalu assessment-nya itu salah satunya adalah menilai teman dalam satu grup. Peer Nah, assessment-nya. ya, apakah seperti itu juga bisa digunakan untuk Bisa data? namanya ini manifested trust measurement. Tapi kuncinya gini, jadi kunci semua riset kuantitatif itu Ibu adalah instrumen risetnya. Jadi yang harus Bu Tuti siapkan adalah instrumen untuk menilainya dan ratingnya, lalu siapa yang menilainya, lalu objek yang dinilainya. Gitu aja sih. Tapi nantilah kalau misalnya kita udah contoh nanti, karena ini manifested trust measurement di pertemuan terakhir, nanti Ibu akan lebih paham lah. Jadi intinya itu kan ada produk ya, produk yang mau dinilai itu. Iya. Nah, nanti produk yang mau dinilai kan butuh instrumen untuk menilai, artinya indikator-indikator di mana kita bisa menilai produk itu kan. Yang kedua, lalu penilainya ada. Kalau kayak gitu 3 elemen itu ada, nanti maka muncullah analisis yang bisa dilakukan manifested trust measurement. Bisa juga tuh dinilai nanti hal-hal lain, misalnya yang dinilai misalnya estetikanya, misalnya tingginya atau apanya, misalnya bangunnya tinggi sedang rendah, atau penilaian nanti dinilai misalnya yang nilai ini cowok sedangkan yang punya produk ini orang cewek misalnya gitu ya, bisa juga nanti dinilai misalnya interaksinya gimana. Tuh. Baik. Bisa. Ya, terima kasih. Silahkan, masih ada 5 menit sebelum kita tutup.
Monggo satu pertanyaan lagi mungkin ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya Mas, Oke, monggo. ya saya pernah mencoba ini Mas, analisis manifest model itu semua item itu sudah sesuai standar untuk fitnya, Heeh, tapi heeh. reliabilitasnya itu kok enggak ini kecil gitu maksudnya. Gimana tuh Mas? Oke. Oke, kalau reliabilitasnya kecil itu berarti eh, ada banyak pertanyaan. Apakah nanti karena kalau kita nyoba manifastet, yang menilai itu kan bukan partisipan ya, kita bukan data partisipan ya, itu kan datanya rater. Jadi kalau reliabilitasnya kecil, biasanya itu raternya itu tidak kompak. Kalau tidak kompak berarti ada masalah di inter-rater agreement-nya. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau dia kompak itu artinya gini, sederhananya kayak gini, Bang. Kalau ada manifested, misalnya kita menilai kemampuan orang melakukan presentasi lah, yang sederhana aja ya, atau kemampuan bernyanyi atau kayak gitu ya. Kalau memang raternya itu punya satu standar yang sama, kalau emang si orang itu bagus, maka hasilnya akan bagus. Misalnya poinnya 1 sampai 5, maka nilainya akan 45/45. Tapi ketika rater itu tidak kompak, maka eh, hasilnya tidak konsisten. Kita kembali lagi ke pengertian reliability. Reliability itu kan sebenarnya internal konsistensi. Artinya kalau eh, satu item itu dijawab sama oleh banyak orang, maka dia akan konsisten. Berarti itu kan dijawab berbeda-beda ya dari banyak orang gitu sebenarnya itu sih sederhananya. Oke. Ya, makasih Mas, makasih. Iya, sama-sama. Oke, satu lagi deh terakhir sebelum ditutup. Masih ada 3 menit. Enggak, Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan last Iya, minute, enggak? iya. Sambil nunggu pertanyaan Bapak dan Ibu, mohon pastikan nanti di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu udah install WinStep R. Kalaupun nanti kita mau ada facet, berarti install facet juga. Tapi facet itu mungkin di pertemuan terakhir nanti. Kalau misalnya nggak cukup, nanti kita akan tambah satu meeting lagi lah untuk fasenya. Bapak dan Ibu nanti bebas aja nanti setelah setelah atau sebelum workshop ya kontak saya juga nggak masalah. Tapi nanti semua datanya akan saya kasih ke panitia aja ya Bapak dan Ibu. Jadi lebih satu pintu aja sih. Oke, terima kasih Mas Harto. Iya, sami-sami Pak Ismail. Oke, ada Bapak lagi. Iya, masih kita diskusikan terkait kegiatan kita. Ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada data-data yang sudah Ibu punya, silakan untuk didiskusikan besok. Mumpung ketemu ini pakarnya nih, gitu kan? enggak masih belajar satu. Ya belajar duluan di kami gitu. Seperti itu. Oke, Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir, silahkan. Pak Supri ya, Pak Supri. Siapa nih? Ya Pak Supriyadi. Matikan. Oh, Baik, bukan. terima kasih Mas Harto. Iya, sama-sama. Halo, baik. Ini Mas, mungkin saya mewakili diri saya sendiri mungkin ya yang belum tahu apa-apa terkait facet ini atau terkait WinStep dan facet ini. Misalnya nih Mas, ada peserta yang bilang, saya sebenarnya sudah punya data, sudah ngambil data baik itu via kuesioner atau pengambilan data bagaimana, tapi saya nggak tahu mau diapain. Bisa nggak saya bertanya atau nanti dari workshop kita ini Mas Arto bisa kasih apa ya jalan kebenaran bahwa datanya bisa diginiin nih supaya data yang mungkin sederhana itu bisa masuk ke tempat yang lebih layak Iya. di sisi editor Scopus misalnya. Iya. Pertanyaan dari Pak Supri sebenarnya udah kejawab tadi. Kalau nanti peserta workshop itu udah mampu membuat riset question, maka dia akan tahu data itu untuk apa. Tadi saya udah jawab di pertama. Jadi tujuan workshop ini adalah semua partisipan itu mampu membuat riset question yang mampu dijawab oleh RAS analisis. Itu aja sih. Oke. 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 Ada satu pertanyaan dari grup WA, grup peserta. Kebetulan Oke, siap. salah satu peserta ini nggak bisa hadir malam ini. Dia titip pertanyaan seperti ini.
Jika pernah mendengar untuk mengolah data hasil dari instrumen dengan menggunakan skala Likert, Mm-mm. aplikasi WinStep masih agak kurang dalam pengolahannya katanya kan. Apakah Mm-mm. itu benar? Dan jika benar, apakah Paset ini salah satu aplikasi yang bisa mengolahnya? Seperti itu. Titipan Enggak, pertanyaan. enggak juga sih, intinya gini. Uh, WinStep sama Facet itu kan beda fungsi. Kalau WinStep itu adalah RAS analisis untuk dua facet aja. Jadi WinStep itu dua facet. Facet itu apa? Facet itu elemen. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu elemen ya lah, dua elemen. Kalau WinStep artinya dua elemen. Elemennya apa? Itemnya sama partisipan atau respondennya. Jadi kalau Bapak Ibu nyebar kuesioner, dijawab sama partisipan, gitu ya, atau Bapak Ibu nyebar tes, dijawab sama siswa, itu bisa pakai RAS analisis dengan WinStep. Kalau dia multi task measurement itu kan multi-facet, artinya banyak facet, berarti lebih dari tiga biasanya, tiga atau lebih dari itu biasanya. Jadi eh, at least misalnya kalau apa model dari multi-facet atau facet itu dia harus punya tiga hal tadi. Yang pertama yang dinilai tadi, udah itu in, eh, penilainya, udah itu instrumen untuk melakukan penilaian itu tiga. Apakah ada faset-faset lain? Bisa dimasukin namanya yang tadi faset utama itu namanya kalau dalam buku Thomas Eckes atau judulnya Manifest Trust Measurement dalam buku Thomas Eckes, tiga faset utama itu namanya proximal faset. Nanti ada lagi yang lain namanya distal faset. Distal faset itu apa? Kondisi. Misalnya gini, Bapak Ibu menilai suatu eh, eh, produk atau performance, misalnya performance lah ya, misalnya orang wawancara misalnya dinilai gitu ya di ruangan yang ber-AC atau tidak ber-AC, itu bisa dijadikan suatu elemen faset. Ataupun nanti yang dinilai itu misalnya perempuan atau laki-laki, bisa dijadikan elemen dari faset. Misalnya yang dinilai itu atau yang menilai itu misalnya adalah S3 atau S2 atau S1, itu bisa dijadikan faset. Itu namanya bagian yang background faset itu dalam buku Thomas Eckes itu namanya distal faset. Nanti Bapak Ibu kalau mau belajar itu bentar ya. Ini bukunya bentar. Bentar. Saya udah tamat baca buku ini nih. Satu. Ya memang membaca memang menyakitkan Bapak Ibu. Satu. Jadi ini bukunya. Thomas Eckes. Saya udah tamat baca buku ini nih. Bentar. Yang kuning ini dia. Di buku ini. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih, tapi banyak ya. Nanti udahlah saya jelasin aja lah nanti yang lebih sederhana. Nanti satu pertemuan selesai kok. Oke, itu aja sih, Pak Ismail. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Harto. Titipan pertanyaan dari salah satu peserta yang ada di grup WA. Kemudian Bapak Ibu masih ada lagi yang perlu kita diskusikan sebelum waktunya berakhir karena sudah pukul 9. Cukup. Halo, saya Pak Ismail. Enggak, Halo, enggak. Pak. Iya, monggo lah, monggo. Pak Miswan, silakan Pak Miswan. Pak Harto, Heeh. tadi kan saya mengolah tadi kan ada berapa aspek ya. Mm-mm. Berapa aspek. Itu kan di bidang psikologis kan Pak, satu variabel itu kan terdiri berapa aspek. Seperti tadi kan itu penyesuaian diri ya. Penyesuaian diri, ada aspek pribadi, aspek sosial, aspek akademik, institusi ya. Dari apa? Derek ya. Itu Pak Harto ketika pengolahan per aspek itu apakah itu bisa mencerminkan satu variabel itu, Pak? Tadi saya udah, Kita kan ya, benar. Jadi gini Pak Miswanto. Jadi gini, sebelum kita membuat instrumen, Pak Miswanto bidangnya psikologi kan, benar ya? Benar, konseling atau psikologi ya? Halo? Iya, Pak. Konseling Konseling, kan Pak, atau konseling. ya kira-kira Iya, deket lah sama psikologi gitu. iya. Tahu latent faktor nggak?
artinya latent factor? Latent factor Belum pernah dengar tahu? sih tapi belum pernah Iya, belum jadi gini. belum mendalami itu. Iya, ini memang bingung saya jelas. Jadi ini salah kaprah sebenarnya. Kalau di Indonesia itu kayak gini. Jadi kalau dalam bapak ibu baca paper itu biasanya dia itu ada 3 kata kunci. Kalau di bidang ekonomi sebenarnya enak tuh. Latent factor, dimension, biasa dibilang aspek juga, bisa dibilang construct juga. Jadi itu adalah hal yang mau kita ukur dengan instrumen karena dia tidak terlihat gitu. Jadi misalnya saya mengukur tentang tadi contohnya Bu Tuti kebiasaan naik sepeda itu kan nggak bisa kita kita tanya, gimana naik sepeda? Jawabannya, oh iya gitu-gitu. Karena butuh indikator. Itu namanya latent factor. Jadi konsep dari software ini adalah dia mendeteksi berdasarkan latent factor. Latent factor nama lainnya dalam bahasa saintifik itu namanya dimension gitu. Jadi kalau banyak karakter faktor namanya multidimension. Satu latent factor namanya unidimensionality. Jadi kita harus clear dulu ketika instrumen kita itu dibuat itu mau mendeteksi apa, harus ada basicnya, harus ada source-nya. Ketika misal kita tadi misalnya tadi mau mendeteksi latent faktor A itu ada nggak sebelumnya, ada nggak definisinya, lalu ataupun kita buat definisinya sendiri. Jadi kalau misalnya kita menganggap aspek itu bagian dari satu variabel yang masih terkait, ya nggak masalah. Hanya saja berdasarkan pengalaman saya, kalau dalam satu latent faktor itu kebanyakan itemnya dia akan terjadi interkorelasi biasanya. Biasanya itu gini, interkorelasi itu maksudnya gini lah. Auto interkorelasi biasanya orang sebutnya itu. Jadi eh, orang itu cenderung menjawab hal yang sama untuk pertanyaan yang cenderung sama atau berbeda gitu. Jadi biasanya satu item dengan item yang lainnya itu saling terkait. Tapi sebenarnya itu mengukur hal yang sama. Biasanya kalau kebanyakan itu sulit untuk dipublish dalam kalau misalnya kita mengukur satu hal, anggaplah saya motivasi ya, misalnya saya mengukur motivasi misalnya trading atau bermain saham misalnya kayak gitu ya, motivasi. Item saya 30 tuh, satu motivasi 30. Nah, itu biasanya nggak bagus tuh hasilnya, karena itu percuma aja. Karena eh, 5 aja kalau udah mampu mengukur itu oke, nggak masalah gitu. Cuman biasanya tuntutan dosen-dosen kita itu banyak itemnya tapi nggak paham apa ya filosofi di belakangnya itu harus dasar basicnya harus harus jelas. Jadi kalau Bapak Ibu mau buat instrumen harus paham dulu instrumen itu mau ngukur apa dimensinya, apa latent faktornya. Latent faktor itu misalnya latent faktor misalnya tadi kalau konseling misalnya apa gitu ya. Nanti latent faktor itu terdiri dari aspek-aspek yang nggak masalah asalkan ada penjelasan yang lebih logis lah gitu. Tapi kalau jujur ya nih Bapak Ibu ya, kalau saya sebagai reviewer ini udah reviewer di Q1, Q2, Sage sama Elsafir. Kalau ada eh, orang ngukur satu latent factor atau satu variabel yang misalnya ngomong terus di itemnya itu sampai eh, misalnya 20 atau 30 analisisnya, itu biasa konsepnya udah pasti salah, langsung saya reject karena saya udah paham paper. Jadi Bapak Ibu lihat aja nanti Bapak Ibu coba cari aja paper yang sejenis di Bapak Ibu. Ada nggak dia mengukur satu hal sampai itemnya itu lebih dari misalnya 20 atau biasanya sih 10 sih masih ada sih. Tapi it's okay gitu. Jadi Pak Miswanto harus pikirkan dulu. Saya nggak tahu instrumen yang Pak Miswanto itu punya itu seperti apa, udah desain seperti apa. Saya nggak bisa ngomong itu salah atau benar tepat atau tidak. Tapi Pak Miswanto harus belajar dulu dengan konsep yang nanti namanya latent factor. Nanti kita akan coba uh, cek deh di beberapa paper nanti di workshop. Oke, terima kasih atas Kasih. jawaban. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita belajar sama-sama. Dulu saya juga berpikiran seperti Bapak. Untung saja Tapi Pak, Allah. Pak Harto, Iya. kalau untuk apa? Saya kan kadang terhambat juga ini dari segi bahasa Inggrisnya untuk publish ke jurnal kan. Karena kan Iya. pemulainya kan agak itu juga saya ini bahasa Inggrisnya betul nggak sih apa kayak gitu kan? Jadi Karena kan ya, translate aja. iya betul Bapak. Bentar ya. Ini bagus deh pertanyaannya.
Pak bahasa Inggris saya nggak bagus gimana nih? Apakah saya bisa? Jadi saya pernah kenal satu orang di BRIN, itu senior saya sekarang udah peneliti madya kalau nggak salah hampir tamat. Sekarang lagi S3. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris, nulis bisa. Apa rahasianya? Rahasianya saya kasih tahu nih ya. Oke, bentar. Pak Suharto. Iya, bentar. Jadi Bapak dan Ibu, eh, jadi Bapak dan Ibu kan tahunya Google Translate ya. Ada yang lain namanya DeepL. DeepL itu nih, DeepL itu memberikan translate yang lebih rapi dan lebih terstruktur dibandingkan Google Translate. Biasanya kalau saya biasanya kalau jujur, saya sekarang modelnya adalah udah nulis langsung. Jadi saya nulis aja dulu bahasa Inggris gitu. Dulu ketika saya masuk PhD saya pakai DeepL. Tapi sekarang saya udah nggak tergantungan sama DeepL. Jadi saya nulis langsung. Jadi Bapak Ibu klik aja DeepL buat akun, ini bisa gratis, bisa berbayar, gratis tetap bisa nih kok. Misalnya saya ini karena saya udah beberapa kali jadi harus login. Jadi nanti Bapak Ibu coba aja. Bentar saya kopikan ya. Bentar ini ketutupan. Oke, back to translator. Saya kopikan di chatbox nanti. Oke. DeepL. Bapak Ibu bisa pakai DeepL ini. Aman kok ini. Dan bagus. Kalau Ya, Bapak Ibu kurang yakin ya pakai provider. Cuman provider kan mahal lagi. kasih Pak Harto karena ada kawan juga dia sering juga publish ke Scopus tembus. Dia memang bahasa Inggrisnya kurang. Tapi saya tanya juga apa itunya pakai apa? Ah nggak dikasih tahu juga sama Gak apa-apa kok. dia. Bapak dan Ibu jujur ya nih. Jujur. Saya itu kayaknya apa ya. Inilah udah pingin berbagi aja sih dengan Bapak dan Ibu. Jadi kita jadi teman, jadi saudara aja. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tanya aja sama saya. Saya nggak ini kok nggak pelit, kok nggak nyimpen-nyimpen ilmu. Nanti saya kalau saya memang bisa jawab, saya kasih ya. Pakai pakai Copilot juga bagus Iya, translate-nya. pakai apa Bu? Iya. Microsoft Copilot. Oh iya, Copilot. Microsoft Copilot. Dicoba tuh, saya malah belum dengar. Yang saya tahu Iya, kalau saya bagus pakai juga. editor. Jadi kalau saya tulisan saya nggak rapi, misalnya bentar ya. Ini saya bentar. Saya share lagi ya. Jadi kalau biasanya saya tulisan tuh bahasa Inggris dulu. Jadi saya tulisan bahasa Inggrisnya enggak. Saya memang membiasakan diri untuk tulis bahasa Inggris jadi gini. Jadi seandainya saya tulisan saya nggak bagus, nanti saya bisa pakai editor. Nah ini di editor. Jadi editor ini akan mengecek tulisan saya. Jadi Microsoft Editor namanya. Jadi nanti akan karena ini tulisannya bahasa Indonesia ya jadi jelek ya Bapak Ibu. Campur-campur. Jadi nanti Bapak Ibu setel aja nanti English US. Lalu nanti editor nih akan ngecek nih yang salah mana yang namanya editor. Tapi tadi ada Microsoft Copilot. Nah, itu saya juga baru tahu tuh. Nanti saya coba deh. Terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama. Ya, memang banyak software yang bisa dapat kita gunakan ya Pak Harto. Eh, Terlebih mungkin Bapak Ibu lebih banyak lagi pengalamannya. Nanti kita sama-sama share, belajar ketika workshop besok insya Allah. Jadi pesan panitia Pak Supri, bagi Bapak Ibu yang akun Winstep-nya dan akun Pasetnya belum terinstal, agar segera menghubungi Pak Supriyadi agar dibantu proses instalasi akunnya. Kemudian tadi ada software tambahan dari Mas Harto untuk dapat diinstal di laptop Ibu masing-masing, yaitu RStudio. Itu R harap aja. ya RStudio ya Mas Harto ya. Bukan R aja, nggak perlu R Studio. Oh, R R aja aja. ya. R aja. Ya, R aja. Jika ada Bapak Ibu yang butuh bantuan Pak Supri, maka silakan dihubungi Pak Supri untuk proses instalasi R-nya. Saya rasa untuk kegiatan pra-workshop malam ini kita selesaikan dulu ya Mas Harto ya. Iya. Ya, besok jadi penasaran nih pertanyaannya lagi kan. Silakan dibaca-baca lagi materi-materi yang diberikan. Nanti kami share lagi ke grup. Iya.
Besok saya Saya siapkan materinya. saya selaku pendamping Mas Harto malam ini, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya kembalikan ke Pak MC kita, Pak Febrian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih Pak Ismail, Pak Soeharto, serta Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan kembali di besok ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan semangat gitu. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kata dan sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,